Sekelompok orang terjebak di dalam gua. Di luar, lebih dari 1000 tahun telah berlalu. Lingkungan berubah menjadi gurun, suasananya tidak menyenangkan. Ponsel juga tidak mendapatkan sinyal. Cara naik lebih tinggi, dan melihat badai besar datang ke sini. Ada juga pesawat luar angkasa yang melayang di langit. Dia kembali ke gua lagi. Dia bilang tidak ada apa-apa, hanya lahar. Telepon tidak menerima sinyal. Tapi mereka mengira dia berbohong, karena dia keluar kurang dari 2 detik. Cara tidak menjelaskan. Dia melempar kamera ke arah Jackie. Kamera menangkapnya pergi keluar selama lebih dari setengah jam. Tapi di kamera Taylor, dia masuk dan keluar hanya dalam 2 detik. Mereka baru mengerti mengapa kamera Vivus memakan waktu beberapa hari. Ternyata talinya tidak putus, tapi lama-kelamaan putus dengan sendirinya. Kecepatan waktu berbeda dari luar. Cahaya dalam hal ini pasti gambar matahari. Mereka pikir itu hanya beberapa bulan. Jackie mengira fenomena ini bisa jadi disebabkan oleh sungai keabadian. Mungkin sungai abadi ada di dekatnya. Taylor menatapnya. Jackie harus mengesampingkan pemikiran konyol ini. Tapi itu adalah jawaban yang benar. Taylor menemukan radio Vivus rusak. Tapi di kamera yang terekam saat Vivus jatuh di sini, dia masih sehat. Jadi mereka menonton video Vivus lagi. Saat dia jatuh di sini, Vivus masih hidup. Suara yang meminta tolong itu memang Vivus. Di dalam gua muncul beberapa orang lain yang membunuhnya. Walkie-talkie juga rusak. Di gua ini, selain profesor, ada musuh lain. Taylor bersiul di pintu masuk gua. Cara berpegangan pada tali, keluar lagi. Adiknya sedang menonton video Vivus, dan dia memperhatikan bahwa sudut sinar matahari terus berubah. Cahaya putih bukanlah sinar matahari, tetapi cahaya yang dipantulkan di tanah. Setiap kali cahaya berlalu bukanlah hari, melainkan musim yang berganti. Mereka hanya di sini selama beberapa jam, tapi waktu berjalan lebih cepat di luar. Beberapa detik di sini sama dengan 1 tahun di luar sana. Mereka merasa tidak aman. Sebuah pilar jatuh dari atas gua, berubah menjadi bentuk tangga. Cara melompat ke sana untuk menaiki tangga. Tiba-tiba raksasa turun, membuat cara hanya bisa turun. Pria ini memakai pelindung tubuh penuh. Pria primitif itu juga bergegas keluar, menyerang orang dengan baju besi, seolah-olah mereka adalah musuh. Tapi pria berbaju zirah itu mengalahkan pria primitif itu. Taylor melarikan diri ke dalam gua, dan pria lapis baja itu mengejar mereka. Mereka bertemu dengan orang tua profesor yang telah hilang selama lebih dari 40 tahun. Tapi sepertinya baru saja mati. Segerombolan orang primitif mengepung orang yang baru saja mereka bunuh. Taylor menyuruh gadis-gadis itu melarikan diri dulu, dan dia memotong ekor mereka. Dia mengambil batu itu dan menyerang mereka. Tapi dia dengan cepat tersingkir oleh mereka. Kemudian kedua pria itu mengejar, dan Taylor dipukuli sampai mati. 3 gadis bersembunyi di sudut. Ketika cara kembali, Taylor sudah mati. Orang lapis baja juga masuk ke sini. Dia pergi ke tangki air, mengambil pipa air. Ketika dia tiba-tiba berbalik, dia ingin membawa Taylor pergi, tetapi cara menghentikannya, dia membuangnya, menempatkan Taylor di genangan air. Cara berhenti tetapi tidak berhasil. Yang asli kembali ke sini lagi. Pria lapis baja melawan mereka untuk melindungi Cara dan Taylor. Taylor tiba-tiba hidup kembali di tangki air. Orang lapis baja diserang. Sebelum dia bisa bereaksi, mereka melepas topengnya. Sepertinya dia tidak bisa bernapas. Tapi dia masih berhasil mengendalikan primitif. Tapi diserang oleh yang lain. Cara menyadari bahwa pria lapis baja itu tidak jahat, jadi dia menyerahkan senjatanya. Kontrol nama primitif terakhir. Meskipun Taylor mengambilkan topeng untuknya, armornya sudah rusak. Saat ini Jackie dan saudara perempuannya telah tiba. Mereka ingin bertanya tahun berapa tahun ini. Tapi karena mereka tidak mengerti bahasanya, jadi dia mengirimkan berita tentang hilangnya mereka. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi mereka tidak mengerti apa-apa. Sebelum meninggal, dia menyiarkan berita lain. Ternyata manusia sudah tidak bisa lagi hidup di bumi. Manusia sudah bermigrasi ke Mars. Bahkan jika mereka pergi ke permukaan, tidak akan ada yang tersisa. Taylor menemukan tas punggung profesor. Dia berpikir bahwa menemukan profesor akan menemukan jalan. Dia mengambil pistolnya, lalu menyuruh gadis-gadis itu untuk tinggal dan menghidupkan kembali Fisk. Di terowongan lain, dia menemukan beberapa lampu LED. Dia menemukan profesor terluka parah. Ada pemandangan yang menakjubkan. Gadis ini adalah saudara perempuan profesor. Dia seperti membeku dalam waktu. Ternyata kecepatan waktu di sini lebih lambat daripada gua di sana. Gua itu untuk melindungi sungai abadi. Mereka yang ingin mengakses sungai akan terjebak di sini.
Taylor ingin mengambil profesor itu tetapi tidak bisa. Karena primitif telah menyerap air sungai, mereka akan hidup kembali. Taylor menyerahkan pistolnya kepada profesor dan kembali mengambil air dari sungai. Mereka menjatuhkan Fish ke dalam tangki air dan kemudian menuangkan bensin keluar pintu masuk gua. Tembakan terdengar. Primitif telah hidup kembali. Mereka membakar pintu gua dan pergi. Mereka menggunakan tangga untuk memanjat. Saat ini, fenomena aneh terjadi. Pintu gua berubah menjadi genangan air, cara ingin menyentuhnya dan ditarik ke dalamnya. Ketika Taylor ingin menariknya kembali, seorang pria primitif menemukan tombol tangga ini. Tangga telah ditarik. Cara ditarik ke dalam air. Saat dia berjuang, seseorang mengenakan topeng padanya. Dia ditarik keluar dari air. Di bawah, semuanya membeku. 3 tentakel merangkak ke bawah untuk mengikat mereka bersama. Saat mereka melayang di udara, orang-orang primitif masih ingin melekat pada mereka. Cara menyeberangi air lagi. Katakan pada mereka untuk menahan nafas, dia akan menarik mereka. Ketiganya ditarik. Kemudian lebih banyak tentakel Fish yang menonjol juga ditarik ke atas. Tempat ini ada di udara. Profesor itu juga ditarik. Orang dari masa depan menyelamatkan mereka. Keluarga profesor juga terselamatkan. Mereka siap dikirim ke Mars, rumah baru manusia.